Selamat pagi dan salam hangat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dinda Wulandari selaku founder dari Nawa Kitchen. Hari ini saya sangat antusias untuk memperkenalkan sebuah bisnis UMKM makanan ringan yang tidak hanya menawarkan cita rasa lezat, tetapi juga membawa nilai lokal dan semangat kewirausahaan yang kuat. Di balik Nawa Kitchen, kami percaya bahwa cemilan bukan hanya solusi makanan, tetapi juga soal momen, kebersamaan, dan cerita yang melekat di dalamnya. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat potensi besar dari bisnis kami, mulai dari tim yang solid, produk yang unik, hingga peluang besar yang sangat terbuka. Dengan kehadiran tim profesional dan berkomitmen ini, saya yakin Nawa Kitchen akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Untuk penjelasan lebih detailnya, langsung saja kami jelaskan mengenai Nawa Kitchen ini. Perusahaan kami bernama Nawa Kitchen. Lalu Nawa Kitchen hadir untuk memberikan rasa makanan yang lezat, praktis, dan terjangkau. Kemudian Nawa Kitchen memiliki problem, yaitu yang pertama adalah konsumen kesulitan menemukan makanan ringan yang enak, praktis, dan terjangkau. Kemudian banyak penjual yang hanya mengutamakan harga murah tanpa memperhatikan kualitas bahan. Lalu kadang harga terlalu mahal untuk ukuran porsi atau kualitas yang ditawarkan, dan tidak konsisten kualitas dan rasanya. Lalu konsumen menginginkan layanan pesan antar yang cepat dan terpercaya, terutama di era digital saat ini. Selanjutnya Nawa Kitchen memiliki solusinya, yaitu yang pertama menggunakan bahan baku pilihan segar dan higienis untuk menghasilkan rasa nikmat. Proses produksi standar kebersihan yang ketat demi menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, memanfaatkan platform digital untuk memudahkan pemesanan, termasuk aplikasi online dan layanan delivery partner yang cepat. Harga jelas dan kompetitif sesuai porsi dan kualitas, sehingga konsumen merasa puas dan mendapat nilai terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya selaku produk development, yaitu Fahmi Arif. Baik, terima kasih Kak Dinda. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu di sini ada tim manajemen. Yang pertama dari tim manajemen itu adalah ada Dinda Wulandari selaku founder dan human resource. Lalu ada Putra Dwi Karisma yang bertanggung jawab atas tim operational and production. Lalu ada saya sendiri Fahmi Arif yang bertanggung jawab atas product development. Lalu ada Mita Rahmani yang bertanggung jawab atas sales dan marketing. Next. Nah, ini ada fungsi daripada tim-tim tersebut, yaitu founder dan human resource itu bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya perusahaan dan pengelolaan karyawan dalam seluruh siklus kerjanya, mulai dari rekrutmen, pengembangan, manajemen kerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, lalu tim yang dibawahi oleh founder and human resource ini adalah sekretaris, ada HR officer atau staff, ada general affairs, lalu dan finance staff. Untuk tim operasional production itu bertugas menjamin proses produksi dan operasional harian perusahaan berjalan efisien, tepat waktu, berkualitas, dan sesuai dengan target bisnis. Yang mana dari tim ini membawahi posisi staff produksi, quality control staff, dan delivery staff. Lalu selanjutnya ada tim product development yang bertugas mengembangkan produk baru yang bervariatif sesuai kebutuhan pasar dan menguntungkan secara bisnis, mulai dari ide awal hingga siap dipasarkan. Dari tim product development ini terdiri dari research and development chef, food cost analyst, dan food technologist. Selanjutnya ada sales marketing. Tim sales marketing ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar dengan cara menarik, mempertahankan, dan memuaskan pelanggan melalui strategi pemasaran yang tepat dan eksekusi penjualan yang efektif.
Dalam tim sales marketing ini terdiri dari beberapa yang dibawahi, posisi yang dibawahi yaitu ada sales staff, digital marketing, lalu ada admin dan customer service. Nah, besaran market. Untuk jumlah target konsumen per hari ini, kita menargetkan 50 perusahaan, yang mana dari 50 perusahaan itu kemungkinan sekitar 20 karyawan di lingkungan kantor. Lalu selanjutnya ada kebiasaan konsumsi, yang mana rata-rata karyawan itu biasanya menghabiskan 15.000 hingga 45.000 per hari untuk membeli cemilan ringan gitu. Misal untuk breakfast atau coffee break dan sebagainya. Lalu ada potensi penjualan sekitar 120 juta per bulan. Lalu peluang pasar bertumbuh jika menjangkau kantor lain di sekitar wilayah, serta jika ada pesanan catering dari kantor. Next. Nah, ini ada proyeksi pendapatan yang mana kita berencana untuk proyeksi pendapatan itu per bulannya, misal untuk bakso aci itu 120 juta, sandwich 120 juta, salad 120 juta, lemon selasih 64 juta, mango creamy 120 juta, dragon fruit creamy 60 juta. Nah, dari mana angka-angka tersebut? Angka-angka tersebut berdasarkan dari tabel yang di bawah perhitungan target penjualan, yang mana untuk bakso aci itu harga per piece-nya ada 15.000. Jika 15.000 dikali 1.000 pieces, misalkan dalam artian 50 perusahaan dikali 20 orang itu artinya 1.000 pieces. Lalu dari 1.000 pieces tersebut dikali 2 hari per minggunya. Jadi misalkan di total menjadi 120 juta gitu. Nah, misalkan jadi per bulan itu kita menargetkan untung itu sekitar 544 juta. Nah, oke. Untuk proyeksi pendapatan sekian. Mungkin slide-nya next slide bisa dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Mita. Masih di mute kayaknya. Mohon maaf, Mbak Mita, suaranya masih di mute. Ya, baik. Selanjutnya, untuk model bisnis yang dijalankan, usaha ini menjalankan model bisnis to customer B2C dalam sektor kuliner cepat saji dengan beberapa elemen utama seperti value proposition, yaitu menyediakan makanan cepat saji yang sehat dan kekinian seperti bakso aci, sandwich, salad dengan harga terjangkau dan rasa yang khas. Customer segments yaitu anak muda, mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat urban yang mencari makanan praktis dan sehat. Channels penjualan dilakukan melalui gerai fisik, pemesanan online via WhatsApp atau aplikasi ojek online seperti GoFood, GrabFood, ataupun media sosial dan marketplace lainnya. Customer relationship, pengelolaan loyalitas pelanggan melalui media sosial, diskon atau sistem poin. Revenue streams, penjualan makanan langsung, layanan antar, dan kemitraan jika dikembangkan ke franchise. Key activities, produk makanan, manajemen stok bahan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Kemudian ada key resources, karyawan dapur, aplikasi kasir, sistem pemesanan online, bahan baku, dan kanal media sosial. Untuk key partnership, supplier bahan makanan, layanan pengantaran seperti GoFood, GrabFood, dan platform media sosial. Lalu yang terakhir untuk cost structure, biaya bahan baku, sewa tempat, gaji pegawai, biaya promosi, dan langganan sistem seperti point of sale, sistem kasir, dan lain-lain. Selanjutnya, produk Nawa Kitchen. Ada bakso aci, sandwich, salad sayur, mango creamy, dari kisaran harga 15.000 sampai dengan 20.000. Lanjut, masih produk Nawa Kitchen. Bakso aci, ada pun juga bakso sapi, dan tersedia beberapa topping seperti lidah, somai kering, tahu kering, dan mie kuning. Seharga 15.000. Selanjutnya ada juga cireng yang dapat dibeli frozen maupun siap makan.
Lalu ada juga lumpia ayam, sandwich cuan paku, mango creamy, dragon fruit creamy, juga salad sayur. Yang tersedia dalam beberapa ukuran, mulai dari 200 ml sampai dengan 500 ml dengan harga yang berbeda, kisaran dari 15.000 sampai dengan 30.000. Selanjutnya, dijelaskan oleh Kak Putra. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya sekali lagi saya coba perkenalkan, nama saya Putra Dwi Karisma. Kebetulan saya di sini bagian personal dan production. Saya juga support di beberapa line. Salah satunya adalah rencana pemasaran. Oke, jadi saya sedikit menjelaskan apa aja sih rencana pemasaran yang kami miliki. Beberapa poin teknologi alignment buat akun Instagram, TikTok, dan lain-lain gitu, agar mempermudah untuk target marketnya. Terus samping itu juga kita pakai Google Form, terus atau bisa pakai WhatsApp bisnis gitu untuk menerima pesanan nih, misalnya ada pesanan catering nih gitu, jadi kita bisa pakai itu. Terus kemudian ada Linktree, terus kita juga nanti rencana bakal coba membuat barcode menu gitu, jadi menunya online gitu. Nah, sekarang udah banyak banget yang pakai menu online gitu, scan barcode langsung muncul menunya gitu. Jadi ya effort untuk karyawan-karyawan. Kemudian poin selanjutnya ada manfaat teknologi atau value delivery. Yaitu memberikan pelanggan info yang cukup jelas mengenai menu, harga, terus kita juga ada promo nih ntar di setiap story, di setiap highlight gitu. Jadi biar makin tertarik lah gitu para pelanggan. Terus ada kirim notifikasi gitu kayak reminder gitu. Mungkin bisa lewat WhatsApp, bisa lewat DM kayak gitu. Lanjut buat sistem poin manual untuk pelanggan yang loyal nih. Jadi biar pelanggan yang sering beli gitu jadi member gitu lah, member tetap gitu. Kemudian poin selanjutnya ada jaga keamanan dan resiko usaha. Nah, ini biasa disebut risk management nih, alias kayak contohnya simpan data pesanan di Google Sheet gitu. Ini buat backup nih, jadi kalau misalnya amit-amit di lokal disk kita bermasalah, kita masih ada backupnya di online gitu. Memang sih secara effort 2 kali, cuman untuk menghindari resiko usaha ya ada effort yang berlebih lah gitu. Kemudian kayak menggunakan pembayaran digital, QRIS, OVO, Dana gitu, dompet-dompet online model sekarang lah kayak gitu, biar mempermudah lah, karena sekarang banyak banget orang yang cashless man gitu kan, jadi segalanya pakai QRIS. Terus satu lagi nih untuk risiko usahanya, jangan sebar data pelanggan ke sembarang pihak. Ini bahaya juga nih untuk kita. Kemudian poin keempat nih, ada atur tim dan waktu dengan baik atau resource management, pembagian tugasnya gitu. Ini bagian pegang promosinya nih, ada bagian pegang produksinya, ada pegang pengirimannya kayak gitu. Intinya pokoknya seefisien mungkin gitu kita menggunakan karyawannya gitu. Kemudian kita juga menggunakan tools gratis ya. Untuk sekarang mungkin kita coba yang gratis dulu ya guys, karena kan kita ya 11-12 sama UMKM mungkin ya, modalnya belum terlalu besar gitu. Kemudian terakhir tuh ada pantau dan evaluasi. Maksudnya apa nih? Maksudnya kita bisa ngeliat insight Instagram, kayak postingan mana nih yang paling rame kayak gitu. Terus kemudian kita bisa hitung pesanan mingguan, terus produk-produk paling laris. Terus kita coba nanti ya buatkan forum feedback nih buat pelanggan mungkin bisa lewat WhatsApp atau lewat komen-komen di Instagram kayak gitu. Nah itu bagian rencana pemasaran. Kemudian selanjutnya yaitu apa sih yang sudah dan akan dilakukan untuk mendapatkan pendanaan nih.
Jadi apa aja sih yang udah kita lakukan? Pertama kita udah melakukan validasi pasar. Jadi kami telah melakukan survei kecil-kecilan nih untuk uji coba produk pada karyawan kantor. Terus feedbacknya seperti apa nih gitu? Apakah positif atau mungkin negatif ya? Kalau negatif tuh kita bisa jadiin bahan introspeksi guys. Pak, maaf. Dan minat yang terhadap menu-menu yang kita jual gitu, kita produksi. Kemudian kita juga melakukan pengembangan produk nih. Jadi resep yang telah dianalisa lah kayak gini, telah di riset. Terus kemudian memastikan rasanya tuh cukup enak, terus kualitas bahan bakunya premium dan kepatuhan standar higienis kayak gitu. Kemudian pembentukan jaringan awal nih. Jadi memulai komunikasi dengan beberapa orang yang seneng lah gitu. Kayak misalnya beberapa vendor makanan kantin, terus kayak kalau catering kayak gitu. Nah, terus selanjutnya nih apa sih yang akan dilakukan gitu ke depannya nanti setelah mendapatkan dana atau sedang mendapatkan investor. Jadi pertama tuh kita meningkatkan kapasitas produk nih. Jadi kita coba menginvestasikan pada peralatan dapur yang mungkin yang lebih proper, kemudian kapasitas produksi yang cukup mumpuni lah gitu. Terus selanjutnya ada ekspansi tim. Jadi kita merekrut tenaga produksi dan pemasaran tambahan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus ada lagi nih poinnya nih, pengembangan aplikasi atau platform pemasaran. Apa sih maksudnya? Jadi kita membangun atau mengintegrasikan sistem pemasaran online yang user friendly lah gitu, yang gampang diakses sama orang-orang gitu. Yang mungkin dashboardnya nggak terlalu ribet kayak gitu, cukup simple gitu. Kemudian ada strategi pemasaran digital intensif. Jadi mengeluarkan dana untuk digital marketing. Misalnya apa? Media sosial, terus kolaborasi dengan mungkin ya influencer kayak gitu. Endorse, kemudian meningkatkan brand awareness dan menarik lebih banyak pelanggan personal sih. Nah, yang terakhir nih, itu kemitraan strategis. Jadi kita membangun kemitraan formal dengan perusahaan-perusahaan yang semoga besar perusahaannya sebagai vendor, kayak catering, cafe break, rutin, atau lunchbox, dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi mungkin itu dari saya sebagai personal dan bagian production. Jadi kami percaya bahwa masa depan makanan adalah sehat gitu. Kemudian praktis dan dapat diakses hanya dengan satu sentuhan jari. Dengan solusi digital yang kami tawarkan, kami tidak hanya menjual makanan gitu. Kami insya Allah ya membangun gaya hidup baru yang lebih sehat untuk masyarakat Indonesia. Jadi dukungan Anda sebagai investor tidak hanya akan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis, tapi juga menjadi bagian dari perubahan positif di industri makanan dan kesehatan gitu. Mari kita wujudkan visi ini bersama karena makanan sehat bukan sekedar pilihan. Ini adalah kebutuhan masa depan. Terima kasih dan kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Thank you. Baik, demikian pengantar singkat dari kami mengenai Nawa Kitchen. Besar harapan kami apa yang kami sajikan hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan nilai yang kami bawa. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak dan Ibu sekalian. Semoga presentasi ini dapat menjadi awal dari kolaborasi yang baik dan berkelanjutan. Selanjutnya saya persilakan rekan-rekan saya untuk mengakhiri diskusi pada hari ini.
Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas presentasinya. Mungkin dari saya sebagai investor cukup. Mungkin selanjutnya akan kami tindak lanjuti dan akan kami pertimbangkan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.